Amin. Nah, hari ini mata pelajaran apa? IPA. IPA kan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang batik. Kalian tahu batik? Tahu. Ya, pasti tahu ya, karena batik itu berasal dari Indonesia. Nah, batik itu biasanya berwarna-warni kan? Nah, warna-warnanya itu berasal dari buatan atau alami? Ada yang buatan, ada yang alami. Iya, benar, ada yang buatan, ada yang alami. Kalau yang alami, ada yang tahu apa aja kira-kira? Ini Ya, udah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang batik ramah lingkungan dengan pewarna alami sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita lihat video ini ya, anak-anak. Terang nggak ya suaranya ya? Enggak ya? Ya, jadi tak jelasin aja ya. Ini adalah sungai di Pekalongan yang warna-warni karena di Pekalongan itu ada sebuah pabrik industri, bukan sebuah sih tapi banyak banget pabrik industri membuat batik sehingga warna-warnanya itu bisa membuat sungainya itu berwarna-warni itu anak-anak. Jadi kira-kira kalau sungai berwarna-warni ini gara-garanya dia tercemar nggak? Iya, tercemar ya. Tapi harusnya air itu warnanya apa harusnya? Putih. Ya, putih. Kalau putih itu warna apa? Susu. Nah, itu intinya dari video itu adalah sungai-sungai di Pekalongan itu tercemar itu ya anak-anak. Nah, berdasarkan video tadi, mengapa limbah pewarna dapat mencemari lingkungan? Kenapa? karena mandi zat berbahaya. Ya, zat berbahaya, zat beracun, zat kimia. Nah, itu bisa menyebabkan pencemaran air. Ya. Karena zat-zat kimia itu bisa apa ini dampaknya bagi ekosistem sungai? Rusak. Ya, sungainya rusak. Dia karena berwarna nggak jernih, jadi matahari tidak bisa masuk kan. Jadi organisme-organisme di dalam air itu dia tidak bisa bertahan hidup, mati. Ya, jadi ikan-ikannya juga mati. Nah, bagaimana cara membuat batik yang lebih ramah lingkungan? Ada yang tahu? Menggunakan bahan alami. Betul. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk bisa lebih tahu, kita akan belajar itu hari ini. Nah, ini dia batik pewarna alami. Mengapa bisa menjadi solusi? Yaitu karena bahan bakunya yang berasal dari bahan organik yang selaras dengan lingkungan, dan dia itu juga mudah terurai, beda dengan pewarna buatan yang dari zat kimia, jadi bisa mudah terurai di lingkungan. Terus dia juga tidak beracun dan bebas dari logam berat. Nah, ini dia pewarna alami itu berasal dari tumbuhan. Nah, ini untuk warna biru, apa aja tumbuhannya? Bintang. Belang. Untuk warna merah berasal dari naga. Kalau warna kuning dari kunyit dan kegeran. Namanya ya. Ya, udah pernah lihat belum? Belum ya. Jarang ya yang di atas ini sudah dilihat ya. Kalau Mbak Suci pernah lihat? Pernah. Daun pandan punya. Ya, dia bisa menghasilkan warna hijau. Kalau untuk warna coklat itu berasal dari ya, kulit bawang itu bisa membuat warnanya jadi coklat. Ya. Nah, jadi untuk pembuatannya itu ada banyak cara. Ada batik tulis, batik cat, sama batik jungkul. Nah, untuk batik tulis ini caranya adalah dengan menggunakan canting. Canting itu anak-anak ya. Nah, itu dia cantingnya diisi oleh apa? Tahu nggak? Lilin. Ya, lilin betul. Nah, dia nanti keluar dari yang ujung ini terus ditulis. Itu namanya batik tulis. Dia harganya tinggi karena prosesnya yang sangat lama. Nah, terus yang selanjutnya adalah batik cat. Ya, batik cat itu hampir sama dengan ini, pakai lilin juga, tapi
menjelaskan penyebab dan dampak penurunan air melalui kegiatan batik ramah lingkungan, terus menganalisis pengaruh pewarna dunia terhadap ekosistem, terus menjelaskan manfaat bahan alami sebagai pewarna ramah lingkungan, terus membuat karya batik sederhana dengan pewarna alami melalui kegiatan batik ramah lingkungan. Jadi proyek batiknya itu nanti dari pewarna alami sehingga disebut batik ramah lingkungan. Nah, sekarang kalian berkelompok. Udah berkelompok belum? Sudah. Ayo, kelompok yang kemarin boleh. Dua-dua ya. Nah, BN itu membuat batik, kamu tadi. Sekarang kalian cari informasi tentang cara membuat tekstil pewarna alami dan teknik membuat batik sederhana melalui jemputan aja. Capnya tidak usah ya. Coba kalian cari tahu lewat kalian pakai aja nggak apa-apa. Oke. Udah ketemu? Nah, sudah dulu. Kelompok ini mau pakai apa? Secang dulu. Oke. Kalau kelompok ini pakai Itu telang. telang atau pakai nila? Oh, nila nih. Tuh, coba dicari dulu kira-kira mau pakai nila atau telang ya, yang warnanya lebih muncul. Pekat warnanya. Oh. Kalau pekat yang dilakukan baca ini nila. Pakai nila ibu. Apa? Pakai nila. Mau pakai nila, oke. Nah, kelompok satu tadi mau pakai secang, terus kelompok dua mau pakai nila ya. Terus tekniknya berarti pakai jemput ya. Ya. Udah dicari tahu caranya gimana? Ya. Oke. Nanti poin yang harus presentasikan itu adalah nama motif batiknya apa, terus bahan pewarna alami yang digunakan dari itu apa, yaitu secang sama nila, terus cara pembuatannya gimana, manfaat bagi lingkungan bagaimana, dan harga jual produk. Jadi nanti kalian akan mau bahas produk yang bisa dijual belikan ya anak-anak. Jadi ini waktunya ya halaman 1 dulu ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini udah selesai dulu. Nanti kalian bisa melanjutkan di rumah dan 1 minggu kemudian ketemu sama ibu udah jadi ya produknya, bisa nggak? Oke. Pada bawa produknya sudah. Ya, sekarang waktunya presentasi. Baik, mulai dari kelompok 1 dulu, coba lihat produknya kayak gimana. Waduh, astagfirullah. Banget. Ya, jadi dia tadi posternya sudah. Ini ya kelompok 1 ya. Silakan ke depan. Wow, keren ya. Tenang dulu buat kamu. Ya, sekarang jelaskan tentang produk kalian ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai pembuatan batik. Nah, di sini kami itu membuat batik yang didesain menjadi sebuah baju ya guys. Ya teman-teman. Nah, untuk proses pembuatannya itu yang pertama adalah pemilihan bahan. Di situ kami memilih kain katun yang berkualitas dan paling secang sebagai warna alami yang akan menghasilkan warna merah alami. Kemudian yang kedua, di sini terdapat persiapan kain. Kain ini sebelumnya ini berwarna putih, kemudian dicuci, dijumur dan diikat dengan cara sesuai dengan pola yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah perebusan kayu secang. Kayu secang direbus dengan air hingga mengeluarkan warna merah alami yang pekat. Kemudian larutan pewarna tadi disaring untuk menghasilkan warna yang bersih dan siap digunakan. Nah, sesudah cairan kayu secang tadi Sudah larut ya. sudah larut, kemudian kain itu dicelupkan ke dalam larutan pewarna secang tersebut secara merata. Kemudian di situ kami diamkan selama beberapa saat agar warnanya meresap secara sempurna. Nah, setelah warnanya meresap, kain itu dijemur ke bawah sinar matahari sehingga kering dan warnanya semakin akan lama. Kemudian setelah kering, ikatan tadi dibuka dengan hati-hati sehingga waktu dijemur terlihat indah dan unik. Ya, jadi benar-benarnya ini gara-gara ikatan itu ya. Iya. Oke, kita bus.
baju gamis ya. Ya wajar kalau seharganya itu 250 karena prosesnya panjang ya anak-anak. Ya nanti kita ya nanti. Oke, terima kasih kelompok 1 begitu. Lanjut sekarang kelompok 2 lanjut. Pakai nggak Bu? Pakai juga boleh cukup ya. Misalnya ya. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 kami punya produk yaitu Opi gel. Nah, di sini ini merupakan jenis batik jumput. Ini kenapa warnanya biru? Karena kami menggunakan yang namanya nilan. Nilan itu menghasilkan warna biru yang pekat, ya makanya warna biru ini sangat pekat. Kemudian cara pembuatannya hampir sama seperti kelompok tadi, cuma kami menggunakannya nilan seperti itu. Kemudian untuk lingkungannya yaitu lebih ramah lingkungan, mengurangi pencemaran, kemudian limbahnya juga mudah terurai dan mendukung untuk pelestarian budaya batik tradisional dan pemanfaatan bahan alami. Untuk harga jualnya itu 50.000. Oke ya, nah kan beda banget kalau yang kelompok 1 nanti gara-gara dia lebar ya. Nah, nanti nggak apa-apa, tapi juga bagus kan? Ya nggak? Bagus kan? Bagaimana cara pakainya? Coba cara pakainya. Iya. Oh digituin ya. Ya. Nah itu kan jadi lebih estetik gitu ya anak-anak ya. Nah ini kayak anak muda banget. Kalau yang tadi kan mungkin ya buat yang ibu-ibu gitu ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Boleh duduk. Ya betul. Terima kasih buat kedua kelompok. Tadi sudah menjelaskan dengan baik tentang cara pembuatannya dan caranya itu benar, yaitu diikat dulu terus nanti ekstraknya ini nanti dicelupkan ke situ ya. Terus dicuci kering nanti akan menghasilkan sebuah pola seperti bolong-bolong kayak ini. Itu namanya juga disebut batik. Jadi batik itu tidak cuma yang harus bunga-bunga atau apa, tapi kayak gini juga termasuk batik. Berarti terbuktikan kalau pakai pewarna alami itu tetap bisa jadi pewarna yang sangat bagus karena warnanya juga mencolok dan menonjol kan tadi. Setelah mempresentasikan tadi, apa kesimpulan yang bisa didapatkan dari kegiatan hari ini? Ada yang bisa? Pembuatan batik menggunakan bahan alami lebih Apa lingkungan Bu? Ya betul, tidak lingkungan kalau dengan pewarna alami. Nah, karena apa? Ada yang tahu? karena menggunakan bahan alami. Mudah terurai ya, mudah terurai menggunakan bahan alami. Benar kan bahan alam itu selaras dengan lingkungan, jadi yang mudah terurai, tidak ada logam berat, tidak ada yang toksik atau ya beracun atau kimia-kimianya. Jadi tidak akan meracuni si ekosistem di si apa itu namanya sungai ya, sungai anak-anak gitu. Oke, selanjutnya adalah refleksi. Apa dampak pewarna kimia terhadap lingkungan? Ada yang tahu? Tadi di-spill. Mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan. Ekosistemnya jadi rusak. Ikan-ikannya mati. Mengapa pewarna alami lebih aman? Karena Udah mulai ya ulangan dia tadi. Nah terus bagaimana perasaan bekerja sama dalam kelompok? Senang apa? Asik. Nah, sebagai jumlah. iya. Jadi jual. Ya, kalian udah presentasi buat itu. Nah terus sekarang nilai budaya apa yang bisa didapatkan? Biar tahu apa aja. Kan bisa melestarikan budaya Bu. Ya melestarikan budaya. Ya karena tadi itu termasuk budaya. Selanjutnya saya itu rasanya itu ada rasa apa aja? Kreatif. Ya kreatif. Terus apalagi ada yang tahu? Bersama, gotong royong, bersama. Ada yang tahu lagi? Tanggung jawab. Ya tanggung jawab karena kalian sudah bisa menyelesaikan tugas itu sampai selesai. Jadilah baru itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita akan ada sebuah pameran. Jadi persiapkan aja ya. Mau